Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nuni Hananah dengan NIM 240205110018. Di sini saya menjelaskan tentang inspirasi hadis dalam menata kehidupan sosial lingkungan. Nah, hadisnya itu An Mu'ad bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'inah thalatha, al-baraza fil mawaridi wa qari'atit tariq wa dhilli. Sunan Abi Daud. Di sini artinya waspadalah terhadap 3 laknat, yaitu hindari 3 hal yang mendatangkan laknat bagi orang yang melakukan. Nah, yaitu 3 itu, 1, buang air besar di sumber air di pinggir jalan-jalan yang dilalui orang. Nah, itu nomor 2 barusan. Yang nomor 3 itu tempat orang berteduh. Mana hadis yang baru saya disebut itu peringatan dari Nabi Muhammad SAW tentang 3 tempat yang tidak boleh dijadikan sebagai tempat buang air besar atau kecil. Karena apa? Karena dapat mengganggu orang lain dan menyebabkan melaknat pelakunya. Tempat yang tidak boleh tadi itu udah disebutkan, tapi saya mau menegaskan sumber air al-mawaridi. Nah, itu tempat yang digunakan untuk mengambil air seperti sumur, sungai, atau mata air. Nah, membuang kotoran di sumur, di sungai itu tidak boleh, tidak gitu ya. Nah, yang kedua itu jalanan umum, tempat yang sering dilewati orang jika seseorang membuang. Nah, jika kita itu membuang kotoran di tempat umum, nah maka orang itu akan merasa terganggu dalam perjalanannya. Tempat teduh, adili, yaitu biasanya orang mencari tempat teduh. Tempat teduh itu kenapa tidak boleh dikotori? Karena kalau tempatnya itu kotor, itu akan mengganggu juga ke aktivitas orang lain. Makna khusus hadis itaku itu berasal dari kata wakoyaki wikoyatan, yang berarti menjaga atau melindungi dari sesuatu yang berbahaya. Nah, dalam konteks itaku wakoyaki wikoyatan itu, nah Rasulullah itu memerintahkan umatnya untuk menghindari perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain melaknat mereka. Nah, dua al-mala'inat salasah. Al-mala'inah itu dalam bentuk jamak dari mal'anatan. Mal'anatan yang berasal dari la'anah ya'lanu. Nah, itu wis. Artinya itu sesuatu yang menyebabkan orang lain melaknat pelakunya. Nah, adapun as-salasa itu 3 itu menunjukkan pada sumber laknat dari hadis ini. Nah, al-baraza itu tempat buang air besar atau kecil. Nah, Rasulullah itu melarang buang hajat di 3 tempat yang udah disebutkan di atas. Fil mawaridi itu berasal dari kata warada yaridu, yang berarti tempat mengambil air atau sumber air. Nah, ini itu mencangkut sumur, sungai, dan lain-lain. Wa qari'atit thariq, kata tariqo berarti tempat yang sering dilewati atau digunakan, sedangkan thariq berarti jalan. Nah, gabungan thariq sama qari'ah itu berarti tempat yang sering dilewati oleh orang banyak. Nah, ini juga tidak boleh kalian membuang kotoran di situ. Ad-dili di sini berarti tempat teduh yang biasanya digunakan orang untuk beristirahat. Tempat teduh itu sering banget dimanfaatkan untuk orang lain, apalagi itu buat orang perjalanan. Kayak kan biasanya di perjalanan itu ada tempat teduh. Nah, biasanya orang yang perjalanan jauh itu tempat teduhnya di situ dulu, stay di situ. Nah, pentingnya menjaga kebersihan dan tidak mengganggu orang lain dengan perilaku yang buruk. Nah, larangan ini mencakup tingkat tempat utama, udah ditegaskan berkali-kali, sumber air, jalan umum, tempat teduh. Nah, kritik sanad dan tahrij hadis yang tentang larangan buang hajat itu di tempat hal itu kitab hadis utama, diantaranya Sunan Abi Daud. Hadis yang membahas tentang larangan 3 tempat yang tidak boleh dikotori itu ada di beberapa kitab induk, yaitu Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad dan Sunan Ad-Darimi.
Status kesohihan dan kehujahan hadis. Kalau mengenai tingkat kesohihan hadis itu dalam Sunan Abi Dawud itu sohih, Sunan Ibnu Majah mensohikannya juga. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani itu Taris Hasbi menyatakan bahwa sanadnya memiliki perawi yang sikoh, yaitu terpercaya. Dan menurut Imam Nawawi itu dalam Al-Majmu' menyebutkan bahwa hadis itu hasan. Kenapa? Karena jalur periwayatannya itu kuat dan memiliki banyak syawahid, yaitu pendukung. Menurut Syekh Syu'aib al-Ahmad, yaitu dalam Tahris Musnad Ahmad menyebutkan bahwa hadis ini itu hasan li ghairihi. Kenapa? Karena memiliki beberapa jalur periwayatan yang saling menguatkan. Nah, secara umum itu hadis yang diterima oleh hujah itu dihukumi fikih. Karena apa? Karena minimal berada dalam kategori hasan. Kritik matan hadis. Barusan kritik itu barusan kritik dan tahrir hadis. Ini kritik matannya dulu ya. Kritik matan keselarasan dengan prinsip syariat. Nah, hadis ini tuh juga melarang buang hajat di tingkat tempat juga. Nah, ini bisa mengganggu orang yang lain. Terus punya prinsip dasar sih tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hadis yang membahas tentang tidak boleh mengkotori 3 tempat barusan itu memiliki relevansi kuat dengan banyak ayat Al-Quran yang menekankan kebersihan, larangan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan artinya dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Selain potongan Al-Quran barusan itu ada juga wala talqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, itu termasuk prinsip ya, konsisten dengan hadis lain. Hadis ini juga la darura wala diror. Kaidah ini tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, kayak itu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kalau kita membuang air besar di tempat orang lain itu juga membahayakan diri sendiri, karena pasti kita takut butuh di tempat itu juga gitu. Pendapat ulama tentang hadis ini. Imam Nawawi menyatakan tempat mengganggu kaum muslimin. Nah, Imam Asy'ani dalam As-Alam menjelaskan juga wa fihi dalilu ala tahrim kulli ma yu'dil muslimin. Hadis ini menjadi kalian segala sesuatu yang menyakiti kaum muslimin. Nah, dalam argumentasi Al-Qur'an itu wala la darar wala diror. Nah, pendapat ulama fiqh Hanafi itu juga wala yajuzu in ayyataqawwat fi. Nah, itu tidak diperbolehkan buang hajat di jalan. Al-Quran juga madhab Maliki juga itu berbunyi di Al-Quran innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, kalau barusan menurut Imam Hanafi. Nah, sekarang menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu membagi hukum. 1 makruh tahrim dan 2 haram. Tahrim jika tidak ada dampak langsung yang membahayakan. Nah, haram jika menimbulkan bahaya nyata atau menyakiti orang lain. Nah, kembali. Loh. Kok kembali? Relevansi hadis dengan kehidupan modern dan kesimpulan. Pencegahan penyakit nular. Hadis ini tuh menegaskan pentingnya menjaga kebersihan tempat agar tidak menjadi sumber penyakit. Kayak seperti membuang kotoran sembarangan, kan itu dapat menyebabkan penyebaran penyakit seperti kolera, diare akut, hepatitis A,
dan infeksi cacing parasit. Perlindungan sumber daya air, menghindari pencemaran air. Nah, hadis ini itu menyebutkan bahwa larangan buang hajat di sumber air dalam konteks modern itu ini berkaitan dengan perlindungan sumber daya air bersih. Yang penyembaran air itu terjadi akibat satu, pembuangannya limbah domestik dan industri ke sungai dan danau. Itu sering terjadi. Dan dua, itu kontaminasi dengan bakteri dari limbah manusia. Dan itu ketiga, penebangan hutan yang menyebabkan sedimentasi dan menurunkan kualitas air. Kan air itu dari pohon kalau saya tahunya gitu. Nah, etika sosial dan hak orang lain, nah, menjaga kenyamanan di ruang publik. Nah, hadis ini juga melarang buang hajat di jalan dan tempat teduh yang bisa diartikan dengan sebagai larangan mencemari ruang publik. Ya, itu berkaitan dengan apa sih? Itu berkaitan dengan pembuangan sampah sembarangan, vandalisme dan perusakan fasilitas umum, dan polusi udara dan bau tidak sedap dari pembuangan limbah sembarangan. Nah, sekarang konservasi lingkungan dan keberlanjutan. Itu mengajari, itu ada hadis itu menanamkan kesadaran lingkungan yang dalam istilah modern dapat dilakukan dengan green living, yaitu hidup dengan prinsip ramah lingkungan seperti tidak mencemari air dan tanah. Nah, ada juga zero waste lifestyle, itu yaitu mengurangi limbah dan memanfaatkan kembali sumber daya yang ada. Dan sustainable development itu yaitu target global yang mencakup akses ke air bersih dan sanitasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.